Salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Kami seluruh para lalu dan majelis gereja Rakai mengucapkan selamat beribadah kembali di keluarga dan gereja kita. Kiranya kasih setia Tuhan dan berkat-Nya selalu memenuhi saudara sekalian. Kami juga mengucapkan selamat hari Minggu bagi seluruh rakyat dan dengan biar pertemuan dan Terpujilah Tuhan Allah yang telah memperkenankan kita bersekutu dalam ibadah hari ini. Tuhan telah menyatakan kasih setia-Nya, perlindungan-Nya, dan penyertaan-Nya kepada kita selama 1 minggu ini. Dari sanalah kita mengenal bahwa Allah itu sungguh baik dan kuasa-Nya begitu dahsyat sehingga seluruh bumi sujud menyembah-Nya. Marilah kita puji keajaban Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah akan kasih setia Tuhan kepada kita. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Mari datanglah kebaiknya dengan hati yang bersyukur, bersukacita menghadap pelataran-Nya. Mari kita puji Dia dengan nyanyian kuda. Saudara-saudara, kehadiran kita di sini adalah sebagai wujud dari ungkapan syukur kita atas kasih setia Tuhan yang kita terima. Kita mau menyembah dan beribadah kepada-Nya. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita menghadap Dia. Kita bangkit berdiri dan menyanyikan kasih setia.
di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, berikan kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ingin dapat pertolongan-Mu. Berikan kesetiaan dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari buku Nyanyian 648 ayat 1 dan 2. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dan dalamnya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberi kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami damai, senang, dan bahagia oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dengarkanlah hukum Taurat Tuhan yang pertama sampai yang ketiga. Demikian dikatakan. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum Taurat yang kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Demikian pembacaan Tuhan. Maka kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami sesuai dengan hukum. Amin. Kita akan pujian bagi Tuhan dari buku Nyanyian nomor 119 ayat 1 sampai 3.
Di dalam kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa dan memohon pengampunan-Nya. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa Tuhan Yesus Kristus, Engkau adil, benar, baik, dan kudus. Sebab itu kami datang ke hadapan Tata-Mu, mengaku segala dosa kami. Kami sering mengucapkan perkataan tidak benar. Kami gagal mengalahkan nafsu dan keinginan jahat yang ada di dalam diri kami. Kami tidak sungguh-sungguh melawan kejahatan dan juga tidak sungguh-sungguh melakukan kebajikan. Kadang-kadang kami membiarkan diri kami dipengaruhi dan dikuasai oleh dendam, kemarahan, dan kebencian. Dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Kami sangat sering khawatir dalam hidup ini. Kami mengkhawatirkan banyak hal seperti keluarga, pekerjaan, keamanan, kebutuhan hidup, dan masa depan. Kami membiarkan rasa khawatir itu tinggal berlama-lama dan menguasai hati kami, serta mempengaruhi perilaku kami sehari-hari. Ampunilah kelemahan iman kami, ya Tuhan, sebab kami meragukan kekuatan Tuhan menjamin dan memelihara hidup kami. Kami selalu menganggap rendah kuasa Tuhan. Kami tidak percaya penuh kepada-Mu. Sebab itu kami takut mempertaruhkan totalitas diri dan hidup kami ke tangan Tuhan. Kami menciptakan ilah-ilah lain untuk berlindung dan mencari rasa aman yang palsu. Saudara-saudara yang telah mengaku dosanya, dengarkanlah janji keampunan dosa dari Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita.
seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita akan pujian bagi Tuhan dari buku Nyanyian 443 ayat 1 dan 2. Marilah kita membaca firman Tuhan minggu ini yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Kita membacanya dengan responsoria. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dia yang masuk ke dalam kemudian seorang yang telah menerima aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian berkata, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti api, dan dia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia adalah anak Allah." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita akan pujian bagi Tuhan dari nyanyian buku Eden nomor 498 ayat 1 dan 2. Tuhan
Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis bernama Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita akan pujian bagi Tuhan. Bebenanian nomor 819 ayat 1 tambah 3. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budi, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan menyapa kita sekaligus memberikan kekuatan untuk jemaatnya pada Minggu Trinitatis hari ini. Tertulis di kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 hingga ayat 31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka,
beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan, kita bernyanyi firman-Mu menjadi terang. Shalom. Hari ini kita memasuki Minggu Trinitatis, Hasito Lusa Daun. Berbicara tentang Trinitatis ini adalah paham yang paling banyak diserang oleh agama lain terhadap kekristenan. Uniknya, orang Kristen memahami dengan baik mengenai Trinitatis ini. Namun, sangat sulit untuk menjelaskannya. Tidak heran jika pemahaman mengenai Trinitatis ini tidak dapat diterima secara logika. Tetapi itulah hakikat Tuhan kita. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu dari manakah Trinitatis ini? Dari Kejadian kita mengetahui bahwa Tuhan adalah roh. Itu sifat yang pertama. Lalu ia berfirman, sifat yang kedua, untuk menciptakan segala sesuatunya, dan firman itu menjadi manusia. Sifat yang ketiga. Dan itulah yang dikatakan oleh Yohanes di dalam pasal 1 ayat 14. Tetapi semuanya itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyapa kita
untuk kita saksikan ke seluruh dunia ini, bahwa setiap ciptaan itu harus memuliakan namanya, karena dialah yang menciptakan dan miliknya lah segala sesuatu yang ada di dunia ini. Allah semesta, langit dan bumi serta segenap isinya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, termasuk manusia dan malaikat, adalah ciptaan dan milik Allah sendiri. Seluruh ciptaan itu sungguh amat baik. Ayat 31. Namun semua yang telah diciptakan Allah itu tidak boleh disembah, tidak boleh dipuji. Hanya Allah yang dapat dipuji, hanya Allah sendirilah yang disembah. Seluruh ciptaan itu ditempatkan Allah dalam keselarasan yang saling menopang dan menghidupkan, sejalan dengan kasih karunia pemeliharaannya atas ciptaannya. Dari permulaan hingga akhir, Tuhan Allah memerintah, Tuhan Allah memelihara dan menuntun segenap ciptaannya dengan kasih setia yang adil dan benar. Dan Allah dengan terus-menerus menentang segala kuasa yang hendak merusak ciptaannya, yaitu kuasa iblis dan roh-roh jahat di dunia ini. Ciptaannya menuju kesempurnaan di dalam langit baru dan bumi baru, di mana segala ciptaan yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi bertekuk lutut dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini adalah pernyataan Allah di dalam firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adapun rencana Tuhan dalam hidup kita, yaitu dengan cara pertama, penyataan Allah melalui alam semesta. Hamba Tuhan Daud mengungkap suatu pernyataan pengakuan imannya bahwa Allah menciptakan dan mengatur seluruh alam raya ini. Dunia ciptaan Allah mempertontonkan dunia yang indah, uli, tertib, penuh harmoni. Bahkan terpesona karena semua karya ciptaan Allah ternyata menceritakan kemuliaan dan kebesaran Allah dengan cara masing-masing. Dikatakan di dalam Mazmur 19, langit bercerita, cakrawala memberitakan, hari meneruskan berita, malam menyampaikan pengetahuan tentang kebesaran, kemahakuasaan, kemuliaan Allah Sang Halik, dari ujung bumi yang satu sampai ke ujung bumi yang lain. Segala yang diciptakan Allah dijadikan sarana untuk menyatakan kemahakuasaan, kebesaran, kemuliaan pencipta, kemuliaan Allah lewat keberadaannya masing-masing. Daud juga menggambarkan tentang Allah, menggambarkan tentang Allah sebagai pencipta
bukan hanya sebagai pencipta tetapi memelihara ciptaannya, memelihara alam semesta ini. Ini suatu penegasan tentang kisah penciptaan dunia dengan segala isinya secara teratur oleh Allah, seperti yang disaksikan di dalam kitab Kejadian ini. Allah adalah Sang Khalik yang Maha Kuasa. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah selalu jadi berdasarkan kehendak Allah, bukan kehendak dunia ini. Alkitab memberi kesaksian yang meneguhkan iman orang-orang percaya, meneguhkan iman kita tentang karya Tuhan yang ajaib itu dalam menciptakan, mengatur, menata, memelihara alam semesta. Bahkan segala karya ciptaan Allah itu meresponi penciptanya dengan cara memuliakan Tuhan. Semua ciptaan itu harus memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan bukan harus bernyanyi, tetapi dengan duduk, berbicara, dengan segala tindak laku kita, kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, penyataan Allah secara khusus, yakni melalui firman-Nya. Ayat ini menggambarkan bahwa Allah sebagai Allah yang hidup, Allah yang aktif, selalu berbicara dengan manusia dan memberikan segala aturan untuk manusia, supaya manusia itu juga hidup dengan teratur. Dan itu yang dikehendaki Tuhan. Itulah Allah yang memberikan Taurat. Itulah Allah yang memberikan firman-Nya. Dalam Perjanjian Baru dinyatakan bahwa firman itu adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, yang sejak semula bersama-sama dengan Allah dan segala sesuatu dijadikan oleh Allah. Yohanes pasal 1. Di dalam firman Allah, Allah menyatakan diri dengan jelas sebagai Allah yang sempurna, tidak berubah, tepat, murni, suci. Firman Allah yang diberikan kepada manusia itu bersifat menyegarkan, menyegarkan jiwa, menyenangkan hati, memberi hikmat, menyukakan hati, membuat manusia hidup takut akan Tuhan, membuat manusia bebas dari tindakan-tindakan yang tidak disadarinya. Apa tujuan Allah memberikan firman-Nya? Tujuan utama Allah memberikan firman-Nya bagi kita, selain memampukan manusia untuk memahami karya ciptaan dan menyembahnya, yaitu untuk memperingatkan orang percaya, memperingatkan kita, menuntun orang percaya, dan sebagai aturan yang teguh dalam menjalani hidup agar tidak tersesat. Firman Tuhan diberikan kepada umatnya sebagai petunjuk dan penuntun hidup agar menjaga hubungan yang harmonis dengan Tuhan, membuat hidup manusia makin dekat, makin takut, semakin menyembah Tuhan dalam hidupnya, memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Itu berarti setiap orang percaya harus memberi diri, harus memberi hati dikuasai firman dan aturan Tuhan agar dapat menjalani hidup secara baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu ada, menyatakan diri melalui alam semesta dan firman-Nya.
buat kita umatnya harus bersikap yang tepat, yakni tunduk dan merendahkan hati di hadapan Tuhan, serta menyembah Tuhan dalam hidup. Kita harus memohon dalam doa pada Tuhan supaya dihindarkan dari segala perilaku hidup jahat, hidup bercela, dan pelanggaran yang besar, karena sikap hidup yang demikian mempermalukan Tuhan. Sikap yang jahat mempermalukan Tuhan. Kita tidak pantas untuk memegahkan diri di hadapan Tuhan, tetapi kita harus memuliakan Tuhan. Dasar utama dari sikap hidup tunduk dan menyembah Tuhan, karena Tuhan itu selain sebagai pencipta yang maha besar, selain agung dan maha mulia, Tuhan juga adalah sumber perlindungan dan penebus kita, saudara-saudara. Dengan demikian, sebagai umat percaya tidak akan pernah putus asa, tidak akan pernah frustrasi, tidak akan pernah mundur pada saat menghadapi riak-riak gelombang, tidak pernah mundur walaupun kehidupan ekonomi yang sangat sulit pada akhir-akhir ini, ancaman sakit penyakit, merebaknya pandemik virus corona COVID-19, ancaman PHK, cobaan dalam perjalanan bisnis, mungkin usaha, dagang, atau sumber-sumber hidup lainnya. Karena apa, Bapak Ibu Saudara-saudara? Firman Tuhan berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan hurang gajak tangan ni Jehovah lau paluahon, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Di BG di tangihon suara tanah jojo tuibana, Yesaya 59. Kemudian dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ropeau asamangolu hamu jala merlobi-lobi pasu-pasu jalomuna ninna Tuhan Yesus. Melalui firman Tuhan hari ini memberikan pesan penting bagi kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang setia memuliakan nama Tuhan. Yang pertama, berpegang teguh pada pengakuan iman akan Allah di dalam Yesus Kristus sebagai pencipta, sebagai pengatur, sebagai pemelihara segala sesuatu. Dia menciptakan alam yang indah dan memelihara ciptaannya begitu indah dengan maksud mulia, di mana manusia dengan segala makhluk boleh hidup dalam keberlangsungan pemeliharaannya, dan semuanya itu memuliakan namanya. Yang kedua, sejalan dengan pengakuan akan Allah sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta dan segala yang ada, orang percaya dipanggil Allah untuk melestarikan, untuk memelihara, untuk merawat dan memanfaatkan kehidupan dan keindahan segala karya ciptaan Allah secara bertanggung jawab. Keberlanjutan, keutuhan, keindahan, keteraturan, ketertiban segala karya ciptaan Allah itu adalah tugas orang percaya. Allah berkehendak segala karya ciptaannya memuliakan Dia, karena itu harus bebas dari kehancuran dan kekacauan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, kita dapat melakukan tindakan nyata yang sederhana sebagai wujud pemeliharaan akan karya ciptaan Allah terhadap alam semesta dengan cara tidak menebang pohon. Tetapi mari
kita memelihara, bahkan mari kita menanam pohon. Tidak mengotori atau merusak lingkungan. Mari bersama-sama menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah secara sembarangan. Dengan melakukan itu, kita sebagai orang percaya, kita sebagai umat Tuhan telah memuliakan namanya karena kita menghargai ciptaan. Kemudian minggu terakhir ini bangsa kita, bangsa Indonesia, termasuk jemaat kita, menyambut sukacita yang disuarakan oleh pemerintah, yaitu new normal, kehidupan baru di dalam tantangan dan situasi yang sulit ini. Selalu menyuarakan rumah ibadah boleh dibuka, tetapi dengan mengingat protokol kesehatan yang disuarakan oleh pemerintah. Mari kita mulia Kristen Indonesia menjaga diri, membuat cuci tangan di depan gereja. Setiap orang yang datang mencuci tangannya, dan setiap jemaat harus memakai masker. Jaga jarak, jaga jarak. Kita boleh bersalaman dengan salam kesehatan. Bukan berarti kasih kita berkurang, tidak. Bukan berarti ada masalah antara satu dengan yang lain, tetapi demi keselamatan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, demi keselamatan saya, demi keselamatan kita semua, mari kita dengarkan suara dari pemerintah. Mari kita jaga, tinggal di rumah, dan usahakan kebersihan di dalam kehidupan ini. Yang ketiga, berdoalah, memohon kepada Tuhan supaya kita terhindar dari segala tindakan yang jahat yang berpotensi merusak hubungan dengan sesama dan alam. Merusak alam adalah bentuk pemberontakan pada Allah Sang Pencipta, pengatur dan pemelihara hidup. Menjaga dan melestarikan alam adalah bentuk ketaatan pada firman Allah dan bentuk memuliakan Tuhan Sang Halik serta penebus hidup. Sebagai ciptaan Allah, marilah kita senantiasa memuliakan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dengan jalani hidup ini dengan kuasa kemenangan di dalam Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki, ingat, segala sesuatu yang kita miliki sekarang ini adalah milik Tuhan. Dia mempercayakan banyak hal untuk kita kelola dan kita pelihara seturut dengan kehendak Allah. Jangan pernah hitung-hitungan untuk menolong orang lain setelah semua yang Tuhan berikan untuk kita. Sebab semua yang terbaik yang kita miliki adalah berasal dari Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita bernyanyi, firman-Mu berkati. Yesus
kasih atas anugerah yang telah kami terima. Terima kasih ya Allah atas seluruh ciptaan-Mu. Terima kasih Yesus Kristus atas pengampunan dosa. Terima kasih Roh Kudus atas pengajaran dan tuntunan. Biarlah kami senantiasa memuliakan nama-Mu, bersembah sujud di hadapan-Mu, mengucap syukur atas keajaiban yang telah Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Ajar kami supaya kami menjadi pelaku firman-Mu, menyaksikan kebesaran itu sampai ke ujung bumi. Berkati gereja-Mu Pria Kristen Indonesia, berkati umat Kristen hari ini dimanapun mereka berada. Berikan kesehatan, berikan sukacita, berikan semangat yang baru, karena Tuhanlah pemilik kami dan Tuhanlah yang memberikan sukacita penuh supaya kami dari hidup kami menjadi puji hormat bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian kita bagi Tuhan dari buku nyanyian Hagai 383 ayat 1 dan 3. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu, Engkau Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang senantiasa melawat kehidupan kami. Engkau telah menciptakan kami segambar dan serupa dengan Engkau. Engkau memerintahkan kami supaya kami sebagai ciptaan yang boleh memelihara ciptaan Tuhan yang lain dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu yang telah Kau perdengarkan melalui hamba-Mu. Biarlah firman-Mu itu berbuah dan bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Demikian juga buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu, biarlah Engkau pakai hamba-Mu itu menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaan. Bapa dalam surga, pada saat ini kami boleh mengucap syukur bahwa Engkau telah mengantarkan kami masuk kepada Minggu Trinitatis. Semua itu karena kasih karunia Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang memberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau berkati Tuhan setiap pekerjaan mereka. Engkau berkati anak-anak yang Tuhan telah titipkan di tengah-tengah keluarga, sehingga menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa negara kami,
terlebih bagi Engkau. Demikian juga para hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka melayani, Engkau semakin memberikan hikmat bagi mereka, sehingga firman Tuhan boleh mereka tabur dengan baik. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus, Engkau melihat situasi dunia ini, secara khusus buat bangsa Indonesia dalam menghadapi new normal Tuhan. Kau mengetahui Tuhan, virus COVID-19 yang melanda dunia ini kadangkala Tuhan membuat kami khawatir, membuat kami takut. Tapi Engkau adalah Allah yang baik. Engkau adalah Allah yang peduli, yang senantiasa memperhatikan kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau berkati para pemimpin negara kami, mulai dari tingkat pusat sampai desa, sehingga mereka Tuhan boleh berkhidmat untuk menjalankan tugas-tugas mulia dari Engkau. Secara khusus Tuhan buat para medis, orang-orang yang sedang menangani virus COVID-19. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang mengawal mereka, Engkau memberikan kesehatan, Engkau yang memberikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka dimampukan Tuhan menjalankan tugas mulia di tengah-tengah negara kami ini. Bapa yang baik, Engkau melihat, Engkau memperhatikan begitu banyak warga jemaat Tuhan yang kena dampak pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus, baik mereka sebagai pedagang, sebagai wira swasta, dan lain sebagainya, Tuhan Yesus, Engkau yang juga senantiasa memperhatikan kehidupan mereka. Engkau yang mencukupkan kebutuhan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh bersukacita di dalam menjalani kehidupan mereka. Engkau berkati Tuhan setiap kehidupan jemaat Tuhan. Demikian juga buat anak-anak Tuhan yang sedang dalam pendidikan mereka. Engkau mengetahui Tuhan bahwa mereka sedang belajar di rumah masing-masing dan yang mengikuti ujian secara online. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat, kebentaran bagi anak-anak kami, sehingga mereka boleh menggapai cita-citanya seturut dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa membawakan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka Tuhan berada. Kiranya Engkau yang memperhatikan setiap kehidupan mereka. Jika ada Tuhan dari antara jemaat Tuhan yang sedang bergumul pada saat ini, mereka yang bergumul karena sakit penyakit, mari Tuhan Yesus, Engkau angkat segala sakit penyakit yang mereka hadapi. Sebab kami yakin dan percaya Engkau adalah tabib dari segala tabib. Engkau berkati Tuhan para medis, Engkau berkati obat, makanan dan minuman, sehingga mereka lekas sembuh dari penyakit. Jemaat Tuhan yang sedang bergumul karena ekonomi yang tidak baik, mari Tuhan Yesus, Engkau juga turun campur tangan. Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan mereka, sehingga jemaat Tuhan boleh bersukacita dalam menjalani kehidupan mereka. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami menyadari kami ini adalah orang-orang yang tidak luput dari segala dosa dan pelanggaran. Kiranya Tuhan, Engkau tahirkan kami dari segala dosa kami, sehingga kami layak untuk menerima berkat Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan dari nyanyian PKR ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan.
Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima, kami persembahkan kepada. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini. Ajak kami untuk mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan yang kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Muliakanlah Allah dengan tubuh-Mu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu